Assalamualaikum. Kak Victor. Halo Kak Victor. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, saya mau cek sound. Kak Victor, apa Ya. kamu screen sendiri atau dibantu? Dibantu, Bun. Oh, dibantu. Oke. Ya. Baik, berarti kalau gitu saya coba kirim. Kang Dede? Kang Dede, cek sound dan cek kamera. Maaf, yang jadi hostnya siapa? Oh, Mbak. Mbak izin bisa share screen? Silakan dikirim. Oke, saya share.
wabarakatuh. Dalam rangka mensukseskan PAUD HI dan menyambut hari ulang tahun HIMPAUDI ke-16 tahun 2021, saya Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi bersama HIMPAUDI dan 47 pengurus PC bergerak serentak melakukan pemantauan kesehatan anak usia dini dan mengoptimalkan penggunaan buku KIA menuju HIMPAUDI Cemerlang, Indonesia Gemilang. Anak Indonesia sehat, cerdas, dan ceria. Menuju Kabupaten Sukabumi, sejahtera, Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erti Ahmad Safei, Bunda PAUD Kabupaten Kolaka. Program PAUD HI merupakan program yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan secara menyeluruh, terintegrasi dalam pemenuhan hak dasar dan tumbuh kembang anak di dalam keluarga, meliputi pendidikan, kesehatan gizi, perlindungan, perawatan, pengasuhan anak, sangat tepat untuk mewujudkan pengembangan anak usia dini yang berkualitas dengan kerjasama OPD terkait pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Kegiatan PAUD HI dapat terlaksana secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan pengurus HIMPAUDI pusat daerah telah memberikan amanah kepada 20 lembaga PAUD di Kabupaten Kolaka untuk layanan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Marin Agustina Muhammad Rudi selaku Bunda PAUD Kota Batam. Untuk membangun sebuah generasi yang kuat dan hebat harus dimulai dari pendidikan sejak dini. Pendidikan anak usia dini adalah satu-satunya solusi terbaik. Pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI merupakan cakupan layanan anak usia dini yang memperhatikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan serta pengasuhan anak yang nantinya menciptakan generasi emas Indonesia hebat 2045 tepat 100 tahun HUT Republik Indonesia. Anak PAUD yang ada di layanan satuan pendidikan saat ini harus dipersiapkan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, serta berakhlak mulia. Saya sebagai Bunda PAUD bersama pemerintah Kota Batam senantiasa mendukung semua kegiatan layanan anak usia dini holistik integratif, baik di satuan PAUD maupun di pos PAUD atau posyandu, serta turut memperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang ada di Kota Batam agar mereka tetap semangat dan mendidik anak bangsa di Kota Batam. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk rencana aksi nasional PAUD HI. Majulah PAUD di Indonesia, secara khusus di Kota Batam. Memasak sendiri campur terasi, makan bersama di rumah panggung PAUD. Terintegrasi sebuah kolaborasi, berbagai elemen saling mendukung. Makan kue lapis dan kue gulung, letak di mapan untuk dihidang. Holistik integratif, mari didukung masa depan bangsa gilang gemilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya, Mardiana Musa Ahmad, Bunda PAUD Kabupaten Lampung Tengah, siap mensukseskan PAUD Holistik Integratif dengan memperkuat kerjasama seluruh elemen masyarakat, pendidik dan pengelola PAUD, organisasi mitra dan organisasi perangkat daerah terkait, serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hajah Penny Herawati Sukiman, Bunda PAUD Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, mendukung dan mengucapkan selamat sukses atas pelaksanaan silaturahmi akbar PAUD HI secara nasional pada hari Sabtu 8 Januari 2022. Dengan semboyan serentak bergerak PAUD HI bagi setiap anak Indonesia. Semoga terwujud pendidikan anak usia dini yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga generasi Indonesia, khususnya Kabupaten Rokan Hulu, mampu menjadi generasi emas. Ayo anak-anak kita masuk PAUD. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kaki, baa hati indak kasanang ala sukses program PAUD HI. Selasih tumbuh di halaman, tumbuh dekat batang durian. Terima kasih kami ucapkan kepada PP Himpaudi dan Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Harneli Mahyaldi, Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat, mendukung program PAUD HI dengan terbentuknya pojok-pojok UKS di setiap lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat. Saya sangat berterima kasih kepada semua instansi dan OPD terkait yang telah ikut membina baik material maupun imaterial dalam pengembangan PAUD HI di Sumatera Barat, sehingga terwujudnya pendidikan, kesehatan, pengasuhan, gizi, dan perlindungan. Anak yang berkualitas, anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Indonesia maju, Indonesia jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah menggapai cita, usaha
sesama kita. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi, di mana saja ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, Himpaudi yang mengudara setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan kreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, UV akan menyampaikan kabar Himpaudi. Pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022. Pada hari Minggu 29 Mei 2022, Himpaudi TV menampilkan olahraga Himpaudi dengan tema Yoga Atas bersama Coach Muhammad Nasir, MSI MPD, Asisten Coach Chris Wianto SPD, dan Asisten Coach Juniarto. Talk show dipandu atau acara dipandu oleh Kang Deddy Rusyadi ABD. Pada hari Senin 30 Mei 2022, Himpaudi TV menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Mengapa Pendidik PAUD Perlu Uji Kompetensi bersama Meti Hadzriana Idris MPDI, Ketua 2 PAUD Provinsi DKI Jakarta. Dan talk show dipandu oleh Bu Ive. Pada hari Selasa 31 Mei 2022, Himpaudi TV menampilkan talk show Himpaudi dengan tema penelusuran profil kematangan otak bersama Anne Gracia SKG, seorang praktisi sains dan pembina Yayasan Andara Talil Pantea. Talk show dipandu oleh Pak Yufri. Kemarin, pada hari Rabu 1 Juni 2022, Himpaudi TV menampilkan talk show sekaligus bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila dengan tema cara membuat materi dongeng untuk anak usia dini bersama Sri Mary Susanti, Kepala Sekolah Hang Tuah 11 Surabaya, dan beliau adalah juga IGTKI Jawa Timur. Talk show dipandu oleh Kang Deddy.
Dan pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, Himpodi TV kembali menampilkan talk show dengan tema Inspirasi Baden Powell, Kepanduan bagi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, bersama Kak Dr. Victor Tatuah. Beliau adalah seorang perumus dan konseptor pedoman kelompok pramuka prasiaga nasional. Talk show akan dipandu Dede Rusyadi ABD. Demikian berita Himpodi TV untuk saya Po Yufi mengabarkan untuk Suara Himpodi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Dede Rusyadi ABD sebagai moderator untuk Himpodi kita pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan salam untuk seluruh Laskar PAUD di seluruh tanah air dan ayah bunda di mana saja berada. Hari ini saya Kang Dede Rusyadi dari Studio 2 Banjarmasin akan memadu talk show yang luar biasa, tema yang luar biasa, inspirasi Baden Powell, kepanduan bagi pendidikan karakter anak usia dini. Nah, sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini, sebagaimana disampaikan oleh POIUP di Studio 1 Jakarta. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Victor Tatuah, atau lebih dikenal dengan nama Kak Victor. Kak Victor, Assalamualaikum, salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Luar biasa. Harus begini ya Kak Victor ya. Salam pramuka gitu ya. Wah. Ya, betul. Nah, ini posisi Kak Victor nih ada di mana nih hari ini? Saya posisinya di Bandung. Oh, di Bandung. Wah. Teman-teman mungkin ini ada yang baru melihat beliau gitu ya. Ya, saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Nah, beliau memang akrab disapa Kak Victor. Nah, barangkali hampir sebagian besar dari usianya ini diabdikan di dunia kepanduan. Bukan begitu Kak Victor? Ya, kurang lebih begitu. Dengan berbagai pengalaman, jabatan, dan lain sebagainya, pelatihan di bidang kepramukaan. Dan di antaranya teman-teman sekalian, sebagaimana disampaikan Po Yupi tadi, beliau adalah tim perumus pedoman prasiaga Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud ya, mulai tahun 2019 sampai sekarang. Selain beliau juga berbagai narasumber dalam bidang kepramukaan dan tentu dalam bidang pendidikan anak usia dini ya. Termasuk beliau juga adalah narasumber Ortek Prasiaga Jawa Barat. Tentu sejumlah pengalaman lainnya. Kak Victor, katanya sebelum kita mulai akan kita tayangkan terlebih dahulu teman-teman semua video barangkali profil dan kegiatan lainnya. Mari kita saksikan.
Kang Dede, suaranya belum keluar. Oh iya, ini Po Yupi, tayangan tadi mengingatkan kembali saya gitu, Kak Victor. Iya. Ayah saya seorang guru, nah juga Jangan lupa. pembina pramuka gitu ya. Jadi saya suka dibawa walaupun belum sekolah gitu ya, ada kegiatan-kegiatan pramuka gitu ya. Nah, termasuk pada saat ada baju baru untuk siaga yang sakunya ada di bawah itu. Nah, saya jadi contoh gitu ya. Waduh, terima kasih Kak Victor nih, saya menjadi rasa lebih muda lagi. Luar biasa. Oke Kak Victor, kira-kira inspirasi apa saja kemudian ya yang bisa kita implementasikan di PAUD mungkin gitu ya, juga di rumah dari pendidikan kepanduan ini untuk anak usia dini kita. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kang Dede yang luar biasa ini. Ya, pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, salam rakyat adil makmur sentosa, salam prasiaga. Salam prasiaga. Ya, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi kebetulan saya ini mengembangkan gerakan kepanduan di Indonesia ini secara otodidak sebetulnya ya, lebih lewat jalur otodidak, dan saya menstudinya lewat jalur akademis begitu. Jadi saya penasaran waktu itu, karena waktu itu saya juga ikut pramuka, namun saya juga dibina oleh pembina-pembina para pandu yang sebelum tahun 61. Nah, di situ ada semacam ada semacam pandangan-pandangan yang paradoks begitu antara pandu dan pramuka. Lalu saya penasaran, jadi saya studi. Nah, hasilnya adalah hasil dari studi itu selama bertahun-tahun lewat akademis, ya, lewat kebetulan saya studinya langsung ke ilmu pendidikannya, sehingga apa makna dari pendidikan Baden-Powell ini bisa dihayati, sehingga kita tahu bagaimana kondisi gerakan pramuka saat ini di Indonesia, begitu, dan bagaimana mempresisikannya kembali. Kira-kira kalau gitar itu disetem gitu lah, supaya nanti kalau dimainkan nadanya menjadi indah begitu. Nah, hasil dari studi itu semua saya menjadi terinspirasi oleh Baden-Powell kepada kegiatan pendidikan kepanduan untuk anak usia dini, pendidikan karakternya di Indonesia. Nah, jadi kepanduan itu adalah kegiatan pendidikan karakter yang paling cocok untuk anak Indonesia. Gitu. Mengapa begitu? Jadi kepanduan itu adalah satu sistem pendidikan kewarganegaraan sebetulnya yang dibuat oleh Baden-Powell. Nah, di Indonesia sistem kepanduan itu kemudian diorganisasikan menjadi gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka adalah organisasi kegiatan kepanduan di Indonesia khususnya. Nah, kenapa kepanduan menjadi pendidikan karakter yang paling tepat untuk Indonesia? Ini latar belakangnya ya, yaitu leluhur bangsa ini gara-garanya. Ya, jadi leluhur bangsa dalam piagam Sumpah Pemuda gitu kan ya. Jadi kenapa orang-orang yang ada di Sumpah Pemuda itu disebut leluhur bangsa? Karena pada saat itulah kata Indonesia itu pertama kali disahkan menjadi nama negara untuk negara kita gitu ya. Jadi negara Indonesia itu disahkannya itu di tahun 28 itu gitu ya oleh para pemuda. Nah, lalu adalah piagam, dan yang menarik selain satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, di bawahnya itu ada tertulis ya gitu. Ada tertulis bahwa tambahannya itu mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Nah, salah satunya adalah pendidikan dan kepanduan. Nah, itu ya. Jadi kepanduan itu udah menjadi amanah begitu dari leluhur bangsa kita sebagai dasar persatuan untuk bangsa Indonesia. Nah, next yang luar biasa lagi ada amanah prasastinya. Jadi setelah
piagam itu dibuat, kemudian ditorehkan juga ya kata pandu itu di lagu Indonesia Raya. Ada tertulis di sana di stanza 1, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ya, nah ini artinya bahwa seluruh bangsa Indonesia itu harus berikrar. Kalau seluruh bangsa Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti seluruh bangsa Indonesia itu harus berikrar untuk menjaga Indonesia itu dengan mental seorang pandu begitu ya. Nah, lalu doanya di stansa ketiga lagu Indonesia Raya, majulah negerinya, majulah pandunya gitu ya. Nah, yang terakhir di himne Pramuka ditekankan kembali kata pandu itu. Ya, diyakini bahwa kepanduan itu ya bisa menjadi alat untuk kejayaan Indonesia. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi pandu itu adalah satu-satunya yang diamanahkan oleh leluhur bangsa dan diikrarkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lagu Indonesia Raya bukan hanya sekedar nyanyi yang hikmat, tapi lagu Indonesia Raya lebih tepatnya adalah sebuah ikrar. Ikrar apa? Ikrar untuk menjadi pandu ibuku begitu. Nah, ini luar biasa. Jadi pendidikan karakter yang paling tepat untuk Indonesia adalah melalui kepanduan. Begitu. Ya, sistem-sistem kepanduan ya, baik melalui organisasinya gerakan kepanduan atau diterapkan dalam sistem-sistem pendidikan sebagai model. Nah, kebetulan untuk anak usia dini kita rancang kepanduan ini sebagai model pendidikan karakter untuk merealisasikan program penguatan pendidikan karakter gitu yang menjadi program pemerintah ini. Nah, kalau kita tanya apa the theory of scouting, pandu itu bahasa Inggrisnya scouting ya. Nah, jadi kalau kita tanyakan ke Baden-Powell, apa sih pandu itu? Ternyata kata Baden-Powell, pandu itu adalah orang yang melakukan kegiatan kepanduan atau scouting bahasa Inggrisnya. Nah, kegiatan kepanduan itu apa? Kata Baden-Powell, kegiatan kepanduan adalah permainan untuk anak di bawah kepemimpinan anak, ya, di mana ya mereka didampingi oleh elder brother. Nah, kenapa kepanduan sekarang pembinanya disebut kakak nih gara-gara definisi ini ya. Jadi definisi kepanduan itu yaitu kegiatan anak, kepemimpinan anak dan didampingi oleh kakaknya, di mana kakaknya ini tugasnya memberikan kepada adiknya satu lingkungan yang sehat gitu ya, agar adik-adiknya ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat yang dapat membantu mereka untuk membangun karakter kewarganegaraannya gitu ya. Nah, kira-kira begitulah terjemahan singkat dari kata-kata ini gitu ya. Jadi citizenship atau good citizen itu menjadi tujuan utama dari kegiatan kepanduan. Nah, ini kemudian Baden-Powell menurunkan definisi itu menjadi sebuah kurikulum. Nah, ini kurikulum struktur skema of training for citizenship. Nah, ini apa namanya kurikulumnya ya. Next. Nah, ini kurikulumnya. Nah, next, ini kurikulumnya. Nah, kurikulum itu mengandung 4 komponen dasar yang utama ya, yaitu pendidikan karakter katanya. Jadi pendidikan karakter ini udah sebenarnya di Indonesia itu udah diterapkan di kepanduan itu dari tahun 1919 lah kira-kira begitu ya. 1919 tuh pendidikan karakter itu udah menjadi pendidikan inti di kepanduan itu. Ya mungkin di pendidikan kita baru 2015 ya ramainya. Di kepanduan udah dari dulu ya. Nah, tapi pendidikan karakter ini tidak bisa berdiri sendiri kata Baden-Powell. Itu harus ditunjang oleh kesehatan dan kekuatan fisik. Tentunya kalau karakter tidak ada kesehatan dan kekuatan fisik, percuma gitu. Itu tidak bisa diimplementasikan. Dan yang paling penting lagi adalah kecakapan. Ya, kecakapan dalam hidup. Life skill gitu ya. Kecakapan dalam hidup itu bisa kecakapan berpikir, kecakapan praktis atau kecakapan bersosialisasi begitu. Ternyata bersosialisasi juga butuh kecakapan ya. Nah, dan yang terakhir yang paling penting lagi
ketiga hal itu harus diimplementasikan dalam bentuk service to others. Service to others apa ya bahasa Indonesianya? Melayani segala hal atau menjadi seorang penolong. Penolong apa? Penolong segala hal. Baik menolong manusia dan menolong lingkungan alam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi segala hal ditolong gitu. Misalnya alam yang rusak diperbaiki gitu ya. Nah, orang yang terkena masyarakat yang terkena musibah dibantu. Nah, ini makanya dia bilang service to others ya. Jadi begitu. Semua ditolong oleh seorang pandu itu. Nah, keempat komponen ini ya kemudian ya disesuaikan dengan konteks di Indonesia, muncullah tujuan dari pendidikan pramuka di Indonesia. Ini luar biasa rumusannya ya. Saya tuh sangat kagum sama rumusan-rumusan gerakan Indonesia yang berjiwa kepanduan dulu ya. Nah, di dalam slide berikutnya, Kang. Nah, ini ya. Jadi ini persis ya asas, tujuan dan fungsi pokok ini adalah bagaimana kepanduan disesuaikan dengan konteks di Indonesia, konsep Baden-Powell itu. Ya, jadi kalau tadi Baden-Powell membuat kurikulum dalam konteks untuk negeri Inggris, nah ketika itu disesuaikan di kondisi Indonesia, maka terjadilah seperti ini. Nah, lihat yang merah itu adalah, yang saya ketik merah itu adalah pendidikan karakternya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, begitu. Lalu tadi ada kecakapan hidup. Nah, fisik juga ada, sehat jasmani dan rohani. Lalu poin keempat, service to others-nya ada di poin B, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan seterusnya, dan menjadi masyarakat yang berguna begitu ya. Nah, ini persis sekali komponen-komponennya dengan komponen-komponen Baden-Powell ya. Nah, seharusnya ini diterjemahkan menjadi kompetensi dasar, karena ini adalah kompetensi inti begitu ya. Nah, kompetensi dasar itu sebaiknya akan sangat baik kalau ini diterjemahkan menjadi syarat kecakapan umum para pramukanya. Kalau kecakapan umum para pramuka diturunkan dari anggaran dasar ini, wah itu menjadi presisi banget hasilnya ya. Ini adalah terjemahan dari lagu himne pramuka ya. Kami pramuka Indonesia manusia Pancasila itu asas pasal yang kedua. Ya, sedangkan agar jaya Indonesia kami jadi pandumu itu adalah pasal yang ketiga. Nah itu ya. Jadi ini tuh sebenarnya uraian dari himne pramuka, luar biasa sekali kan ya. Iya. Saya tuh merinding kalau melihat itu. Saya Kak Victor jadi teringat ini masih relevan kan? Jadi kami adalah siaga taat akan Dwi Dharma. Iya. Menolong ayah dan bunda, berani dan tak putus asa. Benar nggak itu? Betul sekali itu ya. Jadi semangat dari siaga yang nanti dilanjutkan lagi di semangat penggalang, penegak, pandega, kemudian mereka lulusannya jadi good citizen begitu ya, warga negara yang baik. Nah, kalau di luar negeri yang jadi good citizen itu yang aktif di kegiatan kepanduannya saja, maka yang tidak aktif itu menjadi citizen biasa. Nah, komitmen Indonesia itu di lagu Indonesia Raya ya, ingin semua warga negara Indonesia itu berjiwa kepanduan atau semua warga negara Indonesia itu good citizen. Jadi tidak ada good citizen dan citizen, tidak ada. Ya, Indonesia inginnya semua good citizen. Nah, begitu ya. Ini yang luar biasanya sekali ya. Next. Nah, kenapa karakter itu menjadi fondasi yang utama di dalam pendidikan kepanduan untuk pendidikan good citizen-nya? Karena Baden-Powell bilang begini, sebuah negara yang sukses itu tidak hanya tergantung dari kekuatan angkatan bersenjatanya saja, tetapi lebih tergantung dari jumlah karakter warga negaranya. Nah, jadi warga negara adalah the core yang utama untuk
kegiatan bela negara, begitu ya. Jadi kemarin saya agak sedikit bertanya begitu ya, ketika ada satu program bahwa pramuka akan dijadikan cadangan bela negara, begitu ya. Nah, sebenarnya kalau melihat definisi ini, justru warga negara itu adalah yang utamanya di dalam bela negara, gitu. Justru tentara itu adalah cadangan bela negara, gitu. Jadi cara bela negara itu adalah dengan karakter warga negara, dengan persahabatan. Kalau bisa kita sukses tanpa peperangan, itu kan luar biasa. Nah, jadi peperangan itu adalah jalan terakhir ya untuk bela negara sebetulnya ya. Kalau kita bisa bela negara, mensukseskan negara dengan persahabatan, kenapa harus berperang, begitu kata Baden-Powell ya. Gitu ya. Nah, jadi terbalik karakter yang ingin ditanamkan gitu ya sebenarnya. Betul, betul sekali. Nah, ini jadi terbalik begitu ya. Harusnya tentara yang menjadi cadangan bela negara, bukan warga negara. Warga negara adalah core-nya. Jadi kalau angkatan bersenjata kuat, karakter warga negaranya lemah, negara pasti lemah. Tapi dibalik, tentaranya nggak terlalu kuat lah. Warga negaranya kuat, negara pasti kuat. Apalagi memang kalau kedua-duanya kuat begitu ya. Nah, next. Nah, bagaimana sistem kegiatan kepanduan? Nah, kegiatan kepanduan direalisasikan dengan sebuah sistem kegiatan, gitu ya. Jadi, tapi yang paling penting dari semua sistem itu adalah pasukan yang selalu terdengar tertawa terbahak-bahak, menikmati suksesnya permainan, ya, dan mengalami kegiatan-kegiatan baru yang menggemparkan, ya. Itu yang paling penting jiwanya dari semua sistem yang disampaikan di bawah ini ya. Jadi kegembiraan itu yang utama ya. Senang-senang, bersenang-senang, sukses dalam permainan itu pertama. Nah, sistem permainannya ya direalisasikan untuk pendidikan warga negara itu dengan sistem kode etik, sistem bergu, dewan kehormatan, dengan uniform, dengan kegiatan di alam terbuka, permainan yang menggembirakan, menarik, dan menggemparkan. Jadi kegiatan kepanduan harus main terus ya. Games gitu. Nggak ada latihan-latihan serius di pramuka itu. Keseriusan di pramuka itu adalah di kepanduan itu letaknya ketika bermain dalam games gitu, dalam permainan ya, yang menarik, menggembirakan dan menggemparkan. Nah, itu prinsip-prinsip dari sistem kepanduan. Kenapa sistemnya seperti ini? Ini untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, ya, patriotisme penolong yang bersahabat. Nah, itu ya. Next. Oke, jadi kalau output dari sistem itu adalah sebuah perilaku pandu, ya. Apa perilaku seorang pandu itu? Ya, kalau sistem itu yang tadi diterapkan, direalisasikan dalam kegiatan programnya gitu ya, adalah hasilnya menjadi perilaku yang selalu gembira, tangguh, patriotis, penolong, dan bersahabat. Jadi di kepanduan ini tidak menganut prinsip persaingan begitu ya, tapi prinsip persahabatan atau win togetherness, bukan win lose. Di dalam persaingan kan prinsipnya menang kalah begitu ya. Nah, jadi saya agak miris nih ketika melihat kegiatan-kegiatan di pramuka ini ada lomba tingkat gitu, yang prinsipnya menang kalah. Padahal rumusan dari Baden-Powell itu menang bersama gitu. Nah, begitu. Karena kalau menang kalah itu kalau 10 yang bertanding, 10 yang berlomba menang kalah, yang punya pengalaman menang itu cuma 1 orang juaranya saja, ya. Sedangkan yang 9 itu adalah pengalamannya kalah tentunya kan gitu ya. Nah, jadi di dalam persaingan itu kita mendidik 9 orang menjadi loser dan 1 orang menjadi winner. Sedangkan di kepanduan itu harusnya win togetherness. Jadi kalau ada 10 orang yang ikut dalam permainan, maka peluangnya 10-10-nya menjadi pemenang gitu, winners. Nah, ini lebih luar biasa ya. Nah, semua perilaku ini ya, kegembiraan lewat permainan, tangguh lewat kegiatan alam terbuka, patriotisme dibangun lewat kegiatan petualangan, penolong dibangun lewat kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kecakapan, lalu persahabatan dibangun lewat kegiatan
kemah bersama atau kemah persaudaraan yang disebut dengan Jambore. Nah, itu rancangan dari Baden-Powell. Kira-kira begitu ya. Next. Nah, ini yang paling penting kata Baden-Powell. Semua yang tadi itu, sistem dan sifat-sifat itu dibangun dalam 2 kegiatan besar. Jadi kalau kenakalan-kenakalan remaja ingin menyelesaikannya, solusinya menyelesaikan kenakalan remaja, ya solusinya kata Baden-Powell cuma 2 sebenarnya di pendidikan kepanduan itu, yaitu sediakan saja markas buat mereka, atau istilah Baden-Powell itu balai pandu. Sebenarnya ini markas geng anak-anak yang didampingi oleh pembina tadi sebagai kakaknya begitu ya. Nah, jadi markas itu apa? Bisa rumah pohon, bisa gudang, ya. Jadi bukan sebuah lembaga besar di ruangan besar aula sekolah, bukan ya. Cukup markas. Nah, gitu. Jadi itu yang paling penting. Dan markas itu fungsinya untuk mereka ngobrol, merencanakan petualangan-petualangan begitu ya. Nah, ini jadi saya kalau lihat ini jadi ingat ceritanya Lima Sekawan dan Sabta Siaganya siapa tuh? Pernah ada komiknya dulu ya. Nah, novelnya gitu ya. Enid Blyton kalau nggak salah yang pengarang itu. Nah, lalu yang kedua adalah kata Baden-Powell, sering-sering aja berkemah katanya gitu. Namun perkemahannya bukan perkemahan survival, bukan perkemahan daki gunung, bukan perkemahan pelatihan, tapi perkemahannya adalah perkemahan bersenang-senang bersama di alam terbuka. Begitu ya, membangun rasa persaudaraan, nyanyi-nyanyi di api unggun. Nah, itu yang paling penting kata Baden-Powell adalah menjalin persatuan dalam brotherhood dan sisterhood gitu ya. Nah, itu. Jadi cuma 2 solusinya. Sediakan base camp, mereka mempersiapkan kegiatan-kegiatan petualangan dan langsung berkemah gitu. Nah, next. Nah, ini prinsip-prinsip membangun good citizen ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan membangun good citizen yang dirancang oleh Baden-Powell, dan di Indonesia ditambahkan. Sebetulnya Baden-Powell itu mulainya dari siaga hanya sampai penegak saja. Luar biasanya di Indonesia ada golongan yang lebih atas dari penegak, yaitu pandega mahasiswa. Ini luar biasanya Indonesia. Jadi Indonesia itu justru lebih kegiatannya kalau dijalankan secara presisi ini lebih sempurna dari konsepnya Baden-Powell sebetulnya ya. Nah, apalagi setelah ditambahkan prasiaga ya, prasiaga PAUD. Ini lengkaplah sudah kegiatan membangun good citizen ya secara utuh begitu. Nah, tahapannya adalah di dalam prasiaga itu nanti pendidikannya lebih ke arah, program kegiatannya lebih ke arah bagaimana menstimulasi self building ya. Nah, di usia siaga itu kegiatan-kegiatan permainan yang menstimulasi social building ya. Nah, sedangkan di usia penggalang itu kegiatan-kegiatan yang lebih menstimulasi kegiatan bagaimana dia mampu melakukan manajemen risk gitu ya. Karena anak-anak penggalang itu masih senang nyerempet-nyerempet bahaya ya, itunya kegiatannya. Nah, sedangkan di usia penegak mulai mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana nantinya dirinya bisa membangun way of life, pandangan hidup ya. Makanya di kegiatan penegak tuh berkemahnya harusnya pindah-pindah begitu, nggak stay di satu tempat berhari-hari. Harus pindah-pindah sehingga mereka melihat diversity, baik diversity sosial, ya keberagaman sosial maupun keberagaman alam. Sehingga ketika dia membangun prinsip hidup dari luasnya pandangan dia terhadap keberagaman, dia menjadi bijaksana begitu ya. Nah, setelah dia mempunyai prinsip hidup, kemudian di usia pandega mereka belajar untuk berbakti ya pada kehidupan gitu. Berbakti pada kehidupan. Jadi kegiatannya harus kegiatan kemah bakti ya, baik untuk memperbaiki alam maupun memperbaiki keadaan sosial. Nah, setelah proses ini dibangun, baru nanti setelah dewasa dia bisa menjadi good citizen begitu ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau proses. Dulu, Kak, ada yang disebut perkemahan wirakarya, mungkin itu ya untuk pandega. Nah, itu tuh sebetulnya bukan di penegak, itu untuk pandega bagusnya. Pandega wirakarya. ya, perkemahan wirakarya ya. Jadi
di Penegak itu kemahnya kemah pengembaraan. Nah, gitu. Di Penggalang kemah petualangan. Di Siaga kemah permainan, kemah gembira. Nah, di Prasiaga nanti kemah keluarga, begitu. Model perkemahannya begitu ya. Jadi di Prasiaga model perkemahan keluarga, di Siaga model kemah permainan, di Penggalang kemah petualangan, di Penegak kemah pengembaraan, lalu di Pandega kemah bakti atau kemah tadi apa? Perkemahan wirakarya kalau zaman wirakarya, betul ya. Apa masih ada itu, Kak? Saya tidak mengikuti persis perkembangan gerakan pramuka saat sekarang ini karena saya sedang sibuk di Prasiaga. Oh, gitu. Ya, untuk pendidikan karakter manusia Indonesia di anak usia dini begitu. Ya, karena anak usia dini saya pikir ini adalah fondasi yang paling penting yang bisa kalau karakternya ini udah kebentuk baik itu bisa tahan lama sampai dewasa. Nah, jadi saya sibuk fokus di situ. Nah, next. Nah, ketika semua kegiatan kepanduan ini dipahami, kemudian bagaimana diimplementasikannya kepada Prasiaga saat ini. Nah, kami di sini tim perumus ya, karena di anggaran dasarnya Prasiaga ini masih pengenalan nilai-nilai kepramukaan dan lagu Indonesia Raya mengamanahkan bahwa kepanduan itu untuk seluruh bangsa Indonesia, maka kami coba ya Prasiaga itu diterapkan menjadi model penguatan pendidikan karakter kebangsaan di satuan PAUD. Ya, kenapa di satuan PAUD? Karena disitulah peluang bahwa seluruh anak mendapatkan stimulasi pendidikan karakter dengan model kepanduan ini, gitu ya. Jadi Prasiaga itu adalah model penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan yang terinspirasi oleh pemikiran Baden-Powell dan amanah lagu Indonesia Raya. Ya, yang berdasarkan asas Pancasila. Bukan hanya Pancasila nih, tapi asasnya banyak nih. Asas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, asas kedaulatan, ya dan kemerdekaan, serta asas cita-cita luhur rakyat adil makmur sentosa. Nah, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kedaulatan, serta cita-cita luhur ini, kalau disatukan itu menjadi apa yang disebut dengan Garuda Pancasila. Nah, jadi kita bukan asasnya bukan hanya Pancasila, asasnya kita menggunakan asas Garuda Pancasila. Jadi utuh nih gitu ya. Gitu. Kalau Pancasila kan hanya perisainya saja gitu ya. Nah, tapi kita juga di balik perisai itu ada kesatrianya, yaitu kesatria Garuda Pancasila begitu ya. Nah, seperti juga kalau di Amerika ada superhero-nya itu Kapten Amerika, yaitu superhero yang membawa perisai. Hanya Kapten Amerika itu kekuatannya cuma bintang aja. Tapi kalau superhero Satria Garuda Pancasila itu 5 kekuatan. Lebih dahsyat dari superhero Amerika. Dan superhero-nya itu banyak. Seluruh bangsa Indonesia superhero gitu. Bukan hanya satu superhero-nya gitu. Kalau di Amerika superhero-nya satu, yang lainnya manusia biasa. Kalau di Indonesia pengen dibentuk semua superhero. Nah, kalau di Amerika superhero tempur gitu. Kalau di Indonesia superhero-nya bagaimana membangun banyak persahabatan. Ya, jadi bukan permusuhan tapi persahabatan. Jadi tempurnya itu adalah yang disebut berhasil itu kalau bisa menjalin persahabatan dengan semua orang, begitu ya. Nah, ini luar biasanya ya. Nah, jadi tujuannya next. Nah, jadi tujuan dari kegiatan Prasiaga PAUD ini ya, jadi kita bukan pramuka prasiaga ya, karena pramuka prasiaga itu menjadi ranahnya kuartir gerakan pramuka begitu. Bagaimana kita membuat model pendidikan karakter yang urgent untuk di satuan PAUD nih, gitu ya. Seperti model-model lain kayak BCCT, model area dan lain sebagainya. Jadi kita modelnya Prasiaga PAUD yang khusus konsentrasinya pada pengembangan karakter. Kalau model-model yang lain di satuan PAUD kan untuk pengembangan anak secara menyeluruh, yaitu 6 aspek. Nah, kita fokus pada karakternya, kita pakai model Prasiaga PAUD. Yang tujuannya adalah merealisasikan program penguatan pendidikan karakter ya kepada anak usia dini melalui pengembangan karakter fisik, kecakapan dan kemampuan berbuat kebaikan ya.
Jadi service to others-nya kita terjemahkan menjadi kemampuan berbuat kebaikan guna menjadi warga negara Indonesia berhati gembira, patriotik, tangguh, penolong, dan siap menjadi bagian dari persaudaraan umat manusia di seluruh dunia yang saling menguatkan dan hormat menghormati satu sama lain. Nah, ini ya, jadi kepanduannya lengkap di situ ya. Next. Nah, setelah kita tahu tujuannya, ya, maka kita turunkan menjadi indikator capaiannya atau kompetensi dasarnya yang disebut dengan kecakapan umum dari seorang prasiaga PAUD, ya, anak prasiaga PAUD. Nah, ada 4 area pengembangannya, yaitu pendidikan karakter yang ditunjang oleh pendidikan fisik, pengembangan kecakapan, dan pengembangan berbuat kebaikan, ya, ditunjang. Namun yang utamanya fondasinya adalah pengembangan karakter yang meliputi subkompetensinya adalah pengembangan moral spiritual, karakter moral spiritual, karakter moral budaya bangsa, dan karakter moral individu. Jadi ini tuh bagaimana mengimplementasikan anggaran dasar bab 2 tadi gitu, yang luar biasa itu rumusannya, yang sesuai dengan rumusan Baden-Powell, ya, 4 kompetensi dasar untuk membangun good citizen gitu. Ini ya. Nah, ini menjadi indikatornya, indikator capaian yang disebut kompetensi dasar. Kompetensi intinya 4, kompetensi dasarnya itu turunannya. Next. Nah, ini ketika karakter dijadikan kompetensi dasar, maka menjadi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini SKU-nya untuk karakter kecakapan umumnya. Yang pertama adalah moral spiritual, ya. Mereka senang mengikuti kegiatan ibadah, lalu mereka juga suka berdoa, dan mereka suka meneladani sifat tokoh. Itu yang pertama untuk karakter moral spiritual, ya, sifat tokoh kebaikan. Lalu moral budaya bangsanya adalah tentunya tadi, ya, turunannya menjadi Garuda Pancasila. Nah, gitu. Ya, jadi yang pertama adalah suka bekerja. Nah, pokoknya itu yang 1.2.1 itu Pancasilanya, ya, 1.2.1 Pancasilanya. Lalu 1.2.2-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya, ya. Lalu 1.2.3, 1.2.4, dan 1.2.5 itu kedaulatan, ya, gitu, kedaulatan. Nah, 1.2.3-nya itu cita-cita luhur, ya, 1.2.4, 1.2.3, dan 1.2.5-nya, ya, itu kedaulatan, yang berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia, begitu. Ya, dan yang 1.3-nya yaitu moral individu, ya, patriotik, disiplin, taat hukum, lalu tadi gembira, tangguh, ya, dan bersahabat serta penolong. Nah, itu, ya. Nah, ini indikator dari kompetensi dasar yang nanti di dalam kegiatan diterjemahkan menjadi indikator kegiatan. Next. Nah, lalu diselenggarakannya seperti apa? Nah, diselenggarakannya seperti ini, ya. Diselenggarakannya di satuan PAUD, ya, di kelas, ya, oleh. Jadi prasiaga PAUD ini belum ada satuan terpisah, masih non-gender, yaitu anak-anak yang menjadi murid dari gurunya itu sendiri, yang kira-kira jumlahnya itu 8-15 anak dalam satu kelas. Nah, mereka itu disebut dengan istilahnya kelompoknya manggar. Manggar itu apa ya? Rangkaian bunga kelapa, begitu ya. Nah, ya, betul. Betul. Nah, lalu menggunakan sistem tanda kecakapan dan yang ditandai dengan sintung. Yang kecakapannya tadi salah satunya adalah karakter. Ya, nanti untuk fisik, untuk untuk kecakapan praktisnya, untuk berbuat kebaikannya ada lagi subnya. Ya, lalu menggunakan sistem AMONG gitu ya, kegiatannya di alam terbuka, ya.
dan pembinanya adalah guru PAUD, guru satuan pendidikannya itu sendiri gitu ya. Dan gurunya nanti dilatih dulu dalam sebuah kursus yang kita buat dalam bentuk Ortek untuk wawasannya dan BIMTEK untuk prakteknya begitu ya. Dan ya diselenggarakan di satuan PAUD dan diutamakan di alam terbuka dalam bentuk juga kolaborasi ya dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Jadi kegiatan prasiaga ini harus selalu ada orang tua dan ada masyarakatnya, sehingga ada dua pendekatan pendidikan di dalam prasiaga PAUD. Untuk anaknya pendidikan yang disebut pedagogik, ya pendidikan pada anak, dan keterlibatan orang tua nanti kita akan membuat sebuah program yang disebut andragogi, pendidikan orang dewasa. Nah, jadi luar biasanya prasiaga PAUD ini ada dua pendekatan pendidikan, pedagogik dan andragogik ya. Dan tentunya juga menggunakan sistem kode kehormatan prasiaganya. Karena tadi ada sistem kode kehormatan. Jadi kalau di siaga itu dikenal dengan Dwi Satya Dwi Dharma, maka di prasiaga PAUD dikenal dengan Eka Satya Eka Dharma gitu. Jadi baru satu. Eka itu satu gitu ya. Kode etiknya baru satu, nanti di siaga 2 di Penggalang jadi 10 gitu berkembang biaknya. Kode kehormatan. Ya, next. Nah, ini kode kehormatannya ya, Eka Satya. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, negara, guru, dan orang tua. Nah, guru ya, jadi kenapa guru? Karena konteksnya kita kegiatannya di satuan PAUD, begitu ya. Nah, lalu Eka Dharmanya, prasiaga itu sehat, cerdas, dan ceria. Ya, next. Nah, ini model-model kegiatannya. Jadi kegiatan untuk anak ada kegiatan di sekolah ya, yang itu yang disebut dengan kegiatan base camp tadi, kegiatan markas begitu ya. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan di markas, mereka terbangun kecakapannya, kemudian mereka meluaskan wawasannya dengan kegiatan outing. Begitu ya, kegiatan outing, kegiatan berkemah, tapi kemahnya kemah keluarga. Ya, lalu kegiatan di rumah juga adalah follow up dari kegiatan di base camp. Jadi kalau tadi di base camp kegiatan tematisnya lomba cuci tangan, maka di rumah harus ditindaklanjuti dengan cuci tangan setiap hari, setiap saat yang dipantau nanti oleh orang tuanya, begitu. Ya, karena orang tuanya selalu terlibat. Lalu ada kegiatan berkemah, ya, lalu ada gebiar prasiaga. Nah, gebiar prasiaga itu adalah kegiatan berkemah bersama lintas sekolah gitu ya. Jadi misalnya satu kecamatan kita kemah bareng gitu ya, kemah gembira. Nah, itu disebut gebiar prasiaga. Lalu ada kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini adalah kegiatan hari-hari khusus, misalnya peringatan 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Anak, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan pelantikan. Nah, kegiatan pelantikan juga menjadi sorotan yang penting karena di dalam pelantikan itu kegiatan upacaranya nanti anak itu satu persatu. Jadi satu anak untuk satu upacara gitu ya. Jadi tidak bisa dikolektifkan karena kita ingin mengistimewakan anak yang berikrar berbuat kebaikan begitu ya. Nah, jadi yang berbuat kebaikan itu harus merasa dirinya terhormat begitu ya. Dihormati oleh semua orang, makanya satu anak satu upacara, nggak boleh kolektif gitu. Karena getaran jiwanya akan berbeda kalau kolektif kalau dia sendiri menjadi orang terhormat, dihargai oleh banyak orang. Sehingga dia yakin bahwa kegiatan berbuat kebaikan itu adalah mulia dan terhormat dan membanggakan untuk dirinya, sehingga dia tidak mudah untuk dipengaruhi untuk berbuat buruk begitu. Nah, lalu kegiatan kedua adalah kegiatan orang tua yang disebut dengan parenting. Nah, parenting itu nanti isinya kira-kira kerjasama dan andragogi tadi. Ya, lalu kegiatan bersama orang tua dan anak yaitu perkemahan keluarganya. Ya, next. Nah, begitu. Ya, jadi ini semua kira-kira gambaran ya kenapa prasiaga itu, kepanduan itu, sistem kepanduan itu menjadi sangat penting dan fundamental dan satu-satunya ya yang paling tepat untuk pendidikan karakter anak usia dini di Indonesia.
yang kita kemas dalam bentuk istilahnya prasiaga PAUD, begitu. Ya. Nah, ini kita persembahkan, model ini kita persembahkan untuk menyongsong HUT kemerdekaan yang ke-100 tahun 2045. Semoga anak-anak yang sekarang kita bina kelak bisa menjadi berdiri jadi pandu ibuku. Merdeka. Merdeka. Oh. Selesai. Wah, luar Terima biasa, Kak kasih. Victor. Terima kasih Pak Victor, luar itu. biasa sekali. Jadi ini menginspirasi barangkali bagi teman-teman para pendidik PAUD di seluruh tanah air dan khususnya juga Laskar Himpaude di mana saja ayah bunda berada. Ya, tadi sudah dipaparkan bagaimana esensi dari pendidikan kepanduan khususnya untuk prasiaga. Nah, Kak Victor, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya. Silakan. Paling tidak, kalau saya dulu mengalaminya kepanduan itu ada prinsip kesukarelaannya gitu ya Kak Victor ya. Betul sekali. Nah kalau melihat akhir-akhir ini tuh di satu sisi memang esensi luar biasa gitu ya. Penting seperti yang disampaikan, tapi kadang-kadang ketika menyampaikan itu jadi sebuah kewajiban, keharusan, lalu jadi terpaksa gitu Kak Victor. Jadi ini bertentangan dengan prinsip kepanduan gitu. Ini gimana Kak Victornya? Nah, kebetulan sekali ini dibahas luar biasa. Skripsi saya itu tentang pelaksanaan prinsip dasar kesukarelaan di kegiatan pramuka dulu. Jadi tahun 91 skripsi saya tentang itu, ya. Jadi pendekatannya filosofi begitu. Karena saya memang waktu itu kuliahnya jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan. Nah, jadi yang esensi itu adalah kesukarelaan. Ya, ini yang luar biasa. Kegiatan bermain itu akan sangat direspon oleh anak-anak kalau muncul dari kegembiraan dan dari kegembiraan hati nurani anak itu sendiri. Masa bermain diwajibkan begitu ya. Jadi kan definisinya begitu ya. Walaupun esensi moralnya bagus, tetapi di dalam stimulasi kegiatannya harus muncul dari kerelaan anak untuk mau bermain. Ya, bermain dipaksakan itu menjadi stres, dan stres tidak lagi respect anak-anak untuk bermainnya. Ayo main bola wajib gitu. Sedangkan dia senangnya main bulu tangkis, misalnya stres kan gitu ya. Nah, begitu. Jadi permainan itu harus dimulai dari ketertarikan anak untuk bermain. Ya. Jadi bagaimana sekarang yang harus dilakukan bukan mewajibkan anak bermain, tapi justru yang paling penting adalah mengkompetensikan guru, ya, mengkualifikasikan guru bagaimana dia mampu menstimulasi anak untuk tertarik bermain. Nah, itu yang paling penting. Jadi kayak kemarin ada satu statement dari menteri kita ya untuk mewajibkan anak ikut pramuka, sedih saya. Itu termasuk saya itu. Itu bukti bahwa banyak nilai-nilai di pramuka bagus, tapi gurunya nggak kompeten untuk ngajak anak senang menjadi pramuka begitu. Jadi itu berpeluang nanti guru menggunakan statement itu, statement kewajiban menjadi sifat kegiatannya otoritas begitu. Perintah. Masa bermain diperintahkan begitu kan ya? Itu nggak seru lagi mainnya kalau main perintahkan. Memangnya ini permainan itu adalah atlet profesional kan bukan ya? Main bersenang-senang begitu ya. Betul. Nah, gairah gitu kan. Gairah itu muncul tidak bisa dari kewajiban. Gairah itu muncul dari keikhlasan, kerelaan begitu ya. Nah, itu optimalisasinya. Jadi gurunya yang harus kompeten bermain, harus gila kayak anak-anak. Maka kata Baden Powell, orang dewasa tidak boleh ada di kelompok anak-anak. Di kelompok anak-anak yang harus ada itu child adult. Child adult, orang dewasa yang bersemangatnya kayak anak-anak gitu. Child adult, nggak boleh ada adult. Guru tuh nggak boleh ada di kegiatan kepanduan. Orang tua nggak boleh ada. Orang dewasa nggak boleh ada di kepanduan. Makanya kepanduan itu sifatnya kakak. Atau kalau istilah Baden Powell dulu boy man. Man tapi boy begitu. Atau sekarang saya istilahkan child adult. Orang dewasa yang semangatnya kayak anak-anak. Jadi saya ngebina guru-guru PAUD juga. Saya rubah mindset mereka yang tadinya dia jadi guru, punya otoritas orang dewasa.
Sekarang saya rubah, tambahin child-nya. Semangat anak-anaknya. Jadi gurunya dirombak dari adult menjadi child adult, begitu dalam pelatihan-pelatihannya, supaya memunculkan kerelaan anak untuk main bersama. Nah itu Kak Victor, jadi saya merasakan sekali itu kok jadi begini gitu. Jadi diambil jalan pintas supaya jadi warga negara, jadi pandu ibuku itu tiba-tiba harus pakai baju pramuka, seragam semua gitu. Ya, karena identifikasinya hanya identifikasi moral kebaikan saja, tapi bagaimana merealisasikannya nggak tahu gitu. Ya, Baden-Powell ingin realisasikan dalam bentuk permainan. Permainan geng anak-anak gitu. Iya, betul. Nah, jadi ini barangkali tantangan bagi para guru dan para pengambil kebijakan nih tentunya Kak Victor. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana jangan mau jalan pintas begitu saja diwajibkan sementara jiwanya itu belum tumbuh gitu ya. Nah, esensinya tidak ada. Sudah gitu pembinanya pakai materi-materi yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Ya, misalnya materi penegak diberikan pada penggalang, atau materi penggalang diberikan pada siaga, dan kadang-kadang materi siaga diberikan pada penegak. Yang luar biasa. Nah, ini terjadi kesimpang siuran di implementasinya memang. Ya, itu sebabnya saya sangat bersungguh-sungguh di Prasiaga. Saya kembali lagi ke dasarnya. Apa sih filosofinya Baden-Powell nih di dalam membangun good citizen itu, begitu ya, sehingga dia berhasil mendunia secara empiris, begitu kan ya? Ya, kenapa di Indonesia jadi nggak seru nih pramuka tuh gitu ya? Gitu, karena itu satu kewajiban, gitu kan. Dua bukan dalam bentuk permainan tapi pertandingan, bukan permainan persaudaraan tapi pertandingan. Jadi ada istilah musuh bebuyutan gitu. Terus ada satu lagi Kak Victor nih. Harusnya persaudaraan, ini jadi musuh bebuyutan gitu karena konsepnya persaingan. Ada satu lagi unek-unek saya nih. Ketika melihat sebuah perkemahan, apakah itu jambore atau kalau di penegak itu apa namanya? Raimuna. Tiba-tiba malah banyak bendera sponsor apa tuh. Jadi bagi saya itu mengganggu itu. Nah, kalau bendera sponsor memang nggak dilarang begitu ya, karena tapi lebih banyak bendera sponsornya daripada bendera kepanduannya. Iya, itu tuh jadi bias itu. Kan sebetulnya tadi ada prinsip community involvement begitu ya. Jadi memang gerakan kepanduan ini pembina-pembinanya harus bermental relawan. Nah, kalau bermental relawan dia sudah habis-habisan melakukan kegiatan pendidikan yang mulia pada anak usia didik gitu. Kalau dia harus sibuk lagi cari uang di situ gitu kan, nggak fokus nanti. Nah, untuk itu harus didukung oleh community involvement dalam hal pendanaan gitu kan, fasilitas dan lain sebagainya. Begitu supaya para pembina ini fokus melakukan kegiatan mulia gitu dalam membangun anak bangsa gitu ya. Nah, cuma nanti tinggal di jamborenya diatur begitu ya. Itu saya sepakat itu. Jangan jangan terdominasi oleh sponsor. Jadi identitas kepanduannya jamborenya hilang begitu ya. Ya, saya setuju. Ini menarik sekali Kak Yupi nih, Pak Yupi luar biasa. Nah, syukurnya Kak Victor ini bersedia setiap hari Kamis begitu? Ya, betul. Jadi minggu depan kita akan bahas permainan yang menarik, gayanya Baden-Powell itu seperti apa. Oke, saya masih ingat bukunya Scouting for Boys. Bukan. Kalau yang saya ingat dulu. Scouting for Boys itu buku pegangan untuk penggalang. Ya, betul. Karena waktu itu saya SMP. Ya, Baden-Powell membuat 4 buku penting, ya, 4 buku fondasi. Buku handbook untuk siaga disebut Wolf Cups. Ya. Buku pegangan untuk penggalang Scouting for Boys. Nah, itu. Buku pegangan untuk penegak disebut Rovering to Success. Ya. Nah, buku pegangan untuk pembina sekarang. Karena cuma 3 tahap aja kalau Baden-Powell itu, nggak ada Pandega.
Nah, buku pegangan untuk pembina sekarang namanya Aid to Scout Mastership. Nah, the theory of scouting itu adanya di situ, bagaimana ngedidik anak, apa kualitas guru, kualitas pembinanya seperti apa, program kurikulumnya seperti apa, lalu psikologi tentang anak, bagaimana cara memandang anak, sehingga programnya harus bermain itu seperti apa. Nah, itu dibahas tuntas. Lalu masing-masing poin dari karakter itu dibahas satu persatu, nah dibahas secara tuntas. The theory of scouting itu ada di buku Aid to Scout Mastership. Nah, kalau di buku Scouting for Boys, bagaimana Aid to Scout Mastership diimplementasikan menjadi petualangan begitu. Itu yang inspirasi petualangan saya ketika saya SMP, Kak. Ya, jadi Scouting for Boys itu isinya petualangan, ya, road to citizen, road to good citizen. Nah, petualangannya ada di Scouting for Boys, mengimplementasikan the theory of scouting di Aid to Scout Mastership. Nanti kalau Yanda, saya sebut Yanda aja ya. Kalau di Prasiaga itu Yanda. Prasiaga Yanda ya, ayah dan bunda ya. Ya, jadi saya sebut nanti Yanda kalau berkesempatan kita bahas 4 buku itu sekaligus biar lengkap. Boleh. Mindsetnya lengkap. Iya. Sayang sekali Kak Victor, waktu kita sudah sampai di penghujung. Teman-teman di seluruh tanah air, kita jangan khawatir, kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis gitu ya, bersama Kak Victor yang sudah malang melintang di bidang kepanduan di tanah air ini. Kak Yupi, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini. Dan Kak Yupi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, kita akan menyampaikan piagam penghargaan untuk Kak Victor. Terima kasih. Ya, silakan Kak Yupi. Ya, ada piagam untuk diberikan kepada Victor Tua atas partisipasi menjadi narasumber talk show dengan tema inspirasi awal, kepanduan bagi pendidikan karakteristik usia dini di Himpawdi TV pagi ini pada hari Kamis 2 Juni 2022. Silakan Kang Dede. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih sama-sama Kak Victor Tatua. Mudah-mudahan kita hari Kamis depan bisa berjumpa kembali. Teman-teman di seluruh tanah air, jangan lupa untuk selalu mengikuti acara Himpawdi TV, baik melalui saluran Zoom meeting kami maupun melalui YouTube channel Himpawdi. Dari Studio 2 Banjarmasin, saya Kang Dede Rusyadi undur diri, kita kembali ke Studio 1 Jakarta. Kak Victor, salam pramuka. Prasiaga. Salam Prasiaga. Prasiaga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede dan Kak Victor. Pemirsa Himpawdi TV, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Karena di dalam link daftar hadir tercantum juga link sertifikat. Demikian rangkaian Himpawdi TV untuk kita di pagi hari ini. Saya Po Yufi dari Studio 1 Jakarta beserta Himpawdi TV yang bertugas. Mohon undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Himpawdi besok dengan tema yang tidak kalah menarik, dan jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik hanya di kanal YouTube channel Himpawdi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak. Himpawdi Jaya.